Jangan pernah menganggap remeh weton kliwon. Banyak orang melakukan kesalahan yang sama, menyakiti, meremehkan, bahkan mempermainkan perasaannya. Lalu mengira semuanya akan baik-baik saja. Padahal ada satu fase yang jarang dibicarakan. Ketika kesabaran kliwon habis dan sesuatu di dalam dirinya berubah. Bukan amarah yang meledak, bukan balas dendam yang terlihat, tapi energi gelap yang bangkit perlahan. Saat itu terjadi, dampaknya tidak selalu langsung terasa, namun pasti. Orang yang menyakiti akan mulai kehilangan arah, rencana berantakan, dan hidup terasa berat tanpa sebab yang jelas. Ini bukan cerita untuk menakut-nakuti, tapi pola yang terus berulang. Kliwon dikenal diam, menahan, dan memaafkan. Namun sekali batas itu dilewati, tidak ada yang bisa menghentikan prosesnya. Banyak yang menyesal, tapi semuanya selalu terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh para sedulur semua. Kita membahas sisi kehidupan yang jarang disadari, namun sering dirasakan. Mbah doakan semoga siapapun yang sedang menonton video ini diberikan kesehatan, ketenangan batin, dan dijauhkan dari niat buruk orang lain. Jika saat ini hidup terasa berat, semoga setelah memahami pembahasan ini, panjenengan bisa lebih waspada dan bijaksana. Kalau pembahasan seperti ini terasa dekat dengan hidupmu, panjenengan juga boleh menuliskan di kolom komentar. Apakah pernah merasakan fase menahan terlalu lama, seperti yang dialami kliwon? Cerita Anda bisa menjadi penguat bagi yang lain. Banyak orang keliru menilai pemilik weton kliwon karena sikape sing tenang lan cenderung diem. Mereka mengira kliwon lemah, mudah ditekan, atau tidak berani melawan. Padahal ketenangan iku bukan tondo ketidakmampuan, melainkan bentuk pengendalian diri sing sangat kuat. Kliwon terbiasa menahan emosi, menyaring kata-kata, dan memilih diam demi menjaga keseimbangan. Dalam batinnya, ia mencatat, mengamati, dan memahami. Setiap perlakuan, baik atau buruk, tidak pernah benar-benar hilang begitu saja. Semuanya tersimpan rapi. Inilah sing sering tidak disadari orang lain. Mereka terus menguji batas, merasa aman karena tidak ada reaksi. Padahal justru di fase inilah energi dalam diri kliwon terus menumpuk. Semakin lama ditekan, semakin besar daya yang terbentuk. Dan ketika sudah penuh, ketenangan itu bukan lagi penahan, melainkan pintu awal perubahan besar. Sisi tenang kliwon juga sering membuatnya menjadi tempat orang lain bergantung. Ia pendengar yang baik, penenang dalam konflik, dan penopang saat keadaan sulit. Namun di balik itu, kliwon jarang mendapatkan ruang untuk dirinya sendiri. Banyak yang datang membawa masalah, tapi sedikit yang peduli dengan luka batinnya. Lama-kelamaan, ketimpangan ini menciptakan tekanan yang tidak terlihat. Kliwon tetap tersenyum, tetap membantu, seolah semuanya baik-baik saja. Inilah kesalahan besar yang sering dilakukan orang sekitar, menganggap kliwon tidak punya batas. Padahal setiap manusia punya titik jenuh. Ketika titik itu tercapai, kliwon tidak meledak seperti api, melainkan berubah seperti arus dalam yang menggerus perlahan. Dampaknya tidak selalu terlihat kasat mata, namun terasa nyata dalam perjalanan hidup orang-orang yang pernah meremehkannya. Perubahan dalam diri kliwon tidak pernah terjadi secara tiba-tiba. Tidak ada tanda ledakan emosi, tidak ada pertengkaran besar, bahkan tidak ada kata perpisahan. Justru semuanya dimulai dari keheningan batin. Kliwon mulai menarik diri perlahan, bukan karena benci, tapi karena lelah. Ia masih terlihat sama di luar, masih sopan, masih tenang, namun ada jarak yang mulai tercipta. Pada fase ini, empati yang dulu mengalir deras mulai dibatasi.
bukan karena hati mengeras, melainkan karena batin sedang melindungi diri. Banyak orang tidak menyadari perubahan ini karena tidak ada konflik yang terlihat. Mereka merasa hubungan tetap baik-baik saja. Padahal sesungguhnya Kliwon sedang memutus ikatan emosional yang selama ini menjadi sumber kekuatannya. Dan ketika ikatan itu terlepas, keseimbangan pun mulai bergeser. Di fase inilah energi gelap yang sering disebut-sebut mulai terbentuk. Bukan energi jahat, melainkan daya batin yang lahir dari akumulasi luka, kesabaran, dan penarikan diri. Kliwon tidak berniat membalas, namun alam seakan bekerja dengan caranya sendiri. Orang-orang yang sebelumnya meremehkan mulai merasakan perubahan suasana. Komunikasi terasa hambar, bantuan yang dulu mudah didapat kini tidak lagi hadir. Tanpa disadari, mereka kehilangan penopang yang selama ini diam-diam menjaga keseimbangan. Kliwon sendiri mulai merasa lebih ringan, seolah beban lama dilepaskan. Namun bersamaan dengan itu, aura batinnya berubah. Ia menjadi lebih tertutup, lebih selektif, dan lebih sulit ditembus. Inilah awal dari fase ketika banyak orang mulai berkata, sejak Kliwon berubah, hidup terasa berbeda, meski tak tahu persis apa yang salah. Ketika energi batin Kliwon telah berubah, dampaknya ora teko dalam bentuk serangan utawa konfrontasi. Justru sing terjadi adalah pergeseran halus dalam alur kehidupan orang-orang sekitare. Mereka sing dulu merasa aman menyakiti, mulai mengalami hambatan kecil sing terus berulang. Rencana tidak berjalan mulus, komunikasi sering salah paham, dan keputusan sing diambil terasa kurang tepat. Semua ini tampak seperti kebetulan, padahal pola tersebut muncul bersamaan. Kliwon tidak melakukan apapun secara sadar. Ia hanya berhenti menjadi penyangga yang selama ini diam-diam menetralkan keadaan. Tanpa kehadiran energi penenang itu, ketidakseimbangan mulai terlihat. Banyak yang heran mengapa hidup tiba-tiba terasa lebih berat, padahal tidak ada konflik terbuka. Inilah fase ketika alam bekerja tanpa perlu campur tangan langsung. Dampak ini juga sering terasa dalam hubungan sosial. Orang yang dulu meremehkan Kliwon mulai merasa kehilangan tempat berbagi, kehilangan dukungan moral, dan kehilangan rasa aman yang sebelumnya tak disadari. Bukan karena Kliwon menutup diri sepenuhnya, tetapi karena batas sudah ditarik. Interaksi menjadi datar tanpa kehangatan yang dulu ada. Dalam kondisi seperti ini, banyak yang mencoba kembali mendekat, namun merasakan tembok tak kasat mata. Aura batin Kliwon tidak lagi mudah ditembus oleh niat yang tidak tulus. Semua terjadi tanpa kata-kata, tanpa perlawanan. Justru ketenangan itulah yang membuat dampaknya terasa lebih kuat. Orang-orang mulai mempertanyakan diri sendiri, sementara Kliwon melangkah dengan beban yang lebih ringan, meski hubungannya dengan masa lalu perlahan memudar. Fase perubahan iki sebenarnya bukan tentang siopo sing kalah utawa menang. Bagi Kliwon, ini justru menjadi momen belajar yang sunyi. Ia mulai memahami bahwa terlalu lama menahan tidak selalu berarti kuat, dan terlalu sering memaafkan tanpa batas bisa melukai diri sendiri. Banyak hal yang dulu dianggap wajar, kini terlihat jelas sebagai beban. Dari sini, Kliwon belajar menata ulang prioritas, memilih mana yang layak diperjuangkan dan mana yang sebaiknya dilepaskan. Anehnya, setelah keputusan batin itu dibuat, hidup terasa sedikit lebih ringan. Bukan karena masalah menghilang, tetapi karena energi tidak lagi terbuang ke arah yang salah. Di fase ini, Kliwon mulai tersenyum dengan cara yang berbeda, lebih tenang, lebih jujur pada diri sendiri, dan tidak lagi merasa harus selalu hadir untuk semua orang. Pelajaran sunyi ini juga membawa kesadaran baru tentang keseimbangan. Kliwon menyadari bahwa menjaga jarak bukan berarti membenci, dan bersikap tegas bukan berarti kehilangan empati. Ada kalanya membantu orang lain justru dengan tidak ikut campur terlalu jauh,
Disinilah kebijaksanaan Kliwon mulai tumbuh. Ia masih peduli, masih peka, namun tidak lagi larut. Banyak yang mengira perubahan ini sebagai sikap dingin, padahal sebenarnya Kliwon sedang berdamai dengan dirinya sendiri. Dan tanpa disadari, perubahan sikap ini mempengaruhi cara orang lain memperlakukannya. Batas yang jelas menciptakan rasa hormat. Dari sinilah kehidupan mulai bergerak ke arah yang lebih seimbang, meski jalannya tidak selalu mudah. Podo titik iki, Kliwon bukan lagi pribadi yang mudah disentuh oleh tekanan emosional. Bukan karena hatinya mengeras, tetapi karena ia telah memahami batas dirinya sendiri. Ia tidak lagi bereaksi berlebihan, tidak juga berusaha menjelaskan segalanya. Justru ketenangan yang sekarang dimilikinya terasa berbeda, lebih kokoh, lebih sadar. Orang-orang yang pernah menyakiti mulai menyadari bahwa Kliwon tidak lagi bisa diperlakukan seperti dulu, bukan karena ada perlawanan, melainkan karena tidak ada celah. Kata-kata yang dulu bisa melukai kini hanya lewat begitu saja. Sikap meremehkan tidak lagi memancing respons. Disinilah banyak yang merasa kehilangan kendali karena Kliwon tidak lagi bermain di medan emosi yang sama. Ia berdiri di tempat yang lebih tinggi, lebih stabil. Fase ini sering disalahartikan sebagai dingin atau acuh. Padahal sebenarnya Kliwon sedang berada dalam kondisi paling sadar sepanjang hidupnya. Ia tahu kapan harus melangkah, kapan harus diam, dan kapan harus menjauh. Energi yang dulu tersebar kini terkumpul rapi di dalam diri. Inilah mengapa banyak orang merasakan dampak tanpa tahu sumbernya. Bukan karena Kliwon berniat menjatuhkan, melainkan karena ia tidak lagi menjadi penahan bagi kekacauan orang lain. Alam berjalan apa adanya. Dan ketika seseorang tidak lagi bisa memanfaatkan kebaikan Kliwon, disitulah keseimbangan baru terbentuk. Bagi Kliwon sendiri, ini bukan akhir dari perjalanan, melainkan awal dari hidup yang lebih jujur, tenang, dan tidak mudah digoyahkan. Kisah tentang weton Kliwon iki bukan untuk menakut-nakuti, apalagi membenarkan niat buruk. Ini adalah pengingat bahwa setiap manusia memiliki batas, termasuk mereka yang terlihat paling sabar dan tenang. Kliwon tidak berbahaya, tetapi ketika kesabarannya terus diuji tanpa henti, keseimbangan pasti berubah. Bukan karena dendam, melainkan karena batin memilih melindungi diri. Dari sini kita bisa belajar bahwa menghargai seseorang tidak harus menunggu ia berubah. Dan bagi pemilih weton Kliwon, memahami diri sendiri adalah kunci agar tidak terus mengorbankan perasaan demi kenyamanan orang lain. Ketika batas dijaga, hidup menjadi lebih tenang, lebih jujur, dan tidak mudah diguncang oleh perlakuan siapapun. Jika pembahasan ini terasa dekat dengan pengalaman hidupmu, simpanlah sebagai pengingat. Kamu juga bisa menuliskan di kolom komentar bagian mana yang paling kamu rasakan atau pelajaran apa yang kamu ambil. Kita akan terus membahas sisi-sisi kehidupan yang sering terabaikan, namun sebenarnya sangat menentukan arah hidup. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan berikutnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Semoga setelah menonton ini, langkahmu menjadi lebih ringan dan hatimu lebih tenang.